Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andini, NIM 18075085. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang abstrak bab 1, bab 2, dan bab 3 tentang penelitian saya, yaitu tentang analisis dendeng jantung pisang di kalangan remaja. Baiklah, pertama, saya akan menjelaskan tentang abstraknya yang berjudul Analisis Dendeng jantung pisang di kalangan remaja. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah remaja sudah tahu tentang dendeng jantung pisang, untuk mengetahui apakah remaja sudah pernah memakan dendeng jantung pisang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dengan didukung oleh jurnal-jurnal yang sudah diuji keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang masih belum tahu tentang dendeng jantung pisang, dan masih banyak juga remaja yang belum pernah mencoba dendeng jantung pisang ini. Selanjutnya, yaitu bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Tanaman pisang memiliki banyak kegunaan. Hampir semua bagian dari tanaman pisang tersebut dapat dimanfaatkan, mulai dari tunas sampai daun. Bagian dalam tanaman pisang yang juga dimanfaatkan adalah bongol, batang, kulit buah, dan jantung pisang. Namun, jantung pisang bahkan dibuang begitu saja menjadi limbah. Jantung pisang hanya dimanfaatkan untuk diolah menjadi sayur. Padahal, kandungan gizi yang ada pada jantung pisang cenderung tinggi. Selain diolah menjadi sayur, jantung pisang juga dapat dibuat menjadi abon dan juga dapat diolah menjadi makanan seperti dendeng, yaitu dendeng jantung pisang. Selain zat gizi tersebut, jantung pisang juga memiliki kandungan serat pangan dengan harga yang relatif murah dan mudah diperoleh. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah inovasi untuk memanfaatkan jantung pisang. Nah, jantung pisang ini sangat bagus sebagai bahan pengganti pada orang yang tidak bisa memakan daging atau yang biasa disebut vegetarian. Nah, yang kedua, fokus penelitian. Fokus penelitian ini berupa apakah di kalangan remaja mereka sudah mengetahui atau sudah mengonsumsi dendeng jantung pisang. Rumusan masalahnya yaitu A. Apakah remaja sudah mengetahui tentang dendeng jantung pisang? B. Apakah remaja sudah pernah memakan dendeng jantung pisang? 4. Tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui apakah remaja sudah tahu tentang dendeng jantung pisang. B. Untuk mengetahui apakah remaja sudah pernah memakan dendeng jantung pisang. 5. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dapat membantu UKM dendeng jantung pisang agar dapat diketahui dan disukai di kalangan remaja. Dan juga dapat menambah pengetahuan kita tentang dendeng jantung pisang di kalangan remaja. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian dendeng. Dendeng merupakan salah satu hasil produk olahan daging kering secara tradisional atau konvensional, yang merupakan hasil suatu proses kombinasi kuring dan pengeringan dengan memotong dalam bentuk lembaran tipis, kemudian ditambahkan garam, gula, dan garam dapur, serta bumbu berupa rempah-rempah. Nah, menurut Rahmawati, proses pembuatan dendeng umumnya dilakukan secara tradisional dengan alat yang sederhana. Proses pembuatan dendeng merupakan kombinasi dari kuring dan pengeringan. Proses kuring yaitu proses pembumbuan dengan tujuan mengawetkan, memperbaiki warna, rasa, aroma, dan tekstur dari daging. Kedua yaitu pengertian jantung pisang. Tanaman pisang merupakan tanaman serbaguna, mulai dari bagian bawah, yaitu bongol, sampai bagian atas, yaitu jantung pisang, dapat dimanfaatkan melalui proses yang sederhana, sehingga dapat dimungkinkan untuk menaikkan nilai tambah
tanaman pisang, menurut Sulislowati tahun 2009. Jantung pisang juga memiliki daun pelindung yang berukuran panjang. Jika bunga membuka, akan menyebabkan seludang lepas atau rontok dan jatuh ke tanah. Bunga betina akan berkembang secara normal, sementara bunga jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang secara normal. Jantung pisang belum banyak dimanfaatkan secara luas di masyarakat. Selain rasa yang tidak enak, juga masyarakat belum memahami nilai gizi yang terkandung dalam jantung pisang, sehingga nilai ekonomi jantung pisang sangat rendah. Untuk menaikkan nilai tambah jantung pisang, maka perlu diadakan percobaan pengolahan jantung pisang yang bervariatif dan menarik. Yang ketiga yaitu pengertian remaja. Remaja menurut masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Menurut King, tahun 2012, remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama yaitu A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik kepustakaan. Nah, selanjutnya yaitu lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, yaitu di sekitar rumah peneliti. Yang ketiga yaitu informan penelitian, bisa berupa jurnal dan buku. Selanjutnya yaitu teknik penelitian. Teknik penelitian ada dua, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah studi kepustakaan dan didukung oleh jurnal-jurnal yang telah diterbitkan yang sudah teruji keabsahannya. Yang kedua yaitu instrumen penelitian. Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen dapat dalam penelitian ini berbentuk peneliti sendiri atau human instrument. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana penggunaan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data yang sudah saya peroleh yaitu dengan cara mendalami data-data studi kepustakaan yang saya dapat dari berbagai jurnal. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah mendapat data-data dari berbagai jurnal, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis histori, yaitu mendalami data dan melakukan analisis kejadian-kejadian di masa yang lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi. Nah, selanjutnya sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.